Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ورزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا فيه وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى قوله halaman 14. Rukun Islam ke-1, 2 kalimat syahadat. Rukun pertama dari rukun-rukun Islam adalah 2 kalimat syahadat. Kesahan Islam memerlukan pengucapan 2 kalimat ini secara berurutan tanpa jeda, artinya ada bertagana-gana dan dengan memahami makna keduanya. Hanya semalam ya, ketika orang sudah lahir daripada orang tua muslim tapi nya belum mengulang 2 kalimat syahadatnya, menurut sebagian ulama orang itu masih berdosa. Tapi sebagian ulama udah bapak. Nah itu. Ini rincian bagi orang yang belajar maka harus diulang karena ini belajar. Bagi orang yang awam maka ya namanya orang awam. Nah itu. Jadi ada rinciannya. Nah, karena kayak ini biar kita ini khawatirnya lah ada Alamawi Umar bin Hafiz dan Sidin Sihatul Afiat di hati Allah. Di sini khawatirnya kita nih hidup di dunia, meninggal dikubur di kuburan orang muslim, tapi ternyata kita ditolak menjadi hamba Allah yang muslim. Ini kenapa? Karena kita hanya KTP muslim, tapi kada belajar masalah bagaimana kita menjadi muslim yang benar-benar diterima oleh Allah. Nah, ini hanya kalau kita dakuni diri kita nih Islam kita, iman kita kira-kira bujurkah, adakah? Kita jujur dalam diri kita. Ya, hanya di ulama kalau orang kada belajar agama, maka khawatir iman dan Islamnya itu hanya tulisan saja. Ke muslim ya. Kami beriman lah, beriman. Nah, maksudnya beriman itu bukan sekadar di mulut, akan tetapi yang kita harapkan kita secara orang muslim di pandangan masyarakat kita muslim dan di sisi Allah pun sebagai muslim mukmin juga. Nah ini makanya disitulah kita disuruh untuk belajar ilmu. Makanya di guru bahari waktu belajar di tempat 20 Habib Umas Betawi, orang yang mensyukuri nikmat iman dan Islamnya, yaitu dengan belajar ilmu iman dan Islam, maka insya Allah orang itu akan dimatikan dalam keadaan iman dan Islam. Tapi sebaliknya, kalau inya kada belajar ilmu iman dan Islam, maka khawatir meninggalnya hanya zahirnya aja Islam, tapi di sisi Allah kada Islam. Makanya kita rancak mendengar pada guru kita kisah ada orang penggali kuburan. Menggali kuburan ini tadinya ya ada banyak keanehan yang didapat. Ternyata di akhir mungkin akhir zaman sudah ya ada. Jadi banyak ribuan itu kuburan ketika Sidin menggali, Allah hendak menguburakan ya, ketika sudah dipalingkan ke kiblat maka jenazah tadi membalik ke kiblat. Palingkan muhanya balik ulang. Akhirnya jadi biarkan aja.
melapahi, bahasanya orang sudah lapah menabukakan anu ya. Akhirnya orang ini kebingungan yang menggali kubur ini banyak mana kejadian sudah nih, kenapa sebabnya nih. Akhirnya bertakon dengan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dijawab oleh orang yang soleh dekat kepada Allah, itu disebabnya hamba tadi dohirnya ketika hidup di dunia ini memang muslim, ya, tapi hakikatnya kada beriman dengan Allah yang memberi rezeki. Nah, dohirnya usaha, dohirnya ya macam-macam gawian, tapi ternyata hatinya menganggap usahanya itu yang berinya rezeki, dirinya yang kuat berusaha. Nah, akhirnya dohirnya ketika dipalingkan kiblat, ya seakan yang memalingkan nih, ya Allah akui ini nah hamba pian. Ternyata berpaling seorang, seakan siapa yang memaling? Aku kalau mengakui ini hamba aku betul. Nah ini yang alihnya nih, yang kita sedihkan, yang disediakan oleh para awliya sholihin, bahkan para nabi, adalah kita ada diakui sebagai hamba Allah. Kita mengaku menjadi hamba Allah banyak. Kalau orang mengakui usia itu hamba Allah banyak, yang jadi masalah Allahnya mengakui ada. Ini yang kita pikirkan nih. Nah, dengan belajar tahu keadaan kita. Ternyata aku selama ini, iya hatiku nih iman kepada Allah, nah turun naik. Hanya di Rasulullah iman itu bertambah dengan taat. Taat ada dua, ada taat zahir, ada taat batin. Iya, dan akan turun iman itu dengan maksiat. Bisa maksiat zahir, lebih cepatnya iman turun itu dengan maksiat batin. Ini yang bahaya itu. Yang orang secara zahir sembahyang puasa, secara batinnya rusaknya, dia ujub sum'ah, su'ul khatimah. Nah, udah tahu kita rahasia Allah. Ada yang sebaliknya, zahirnya tidak kelihatan, tapi ternyata hakikat batinnya luar biasa, yang merasa hina, merasa ini, merasa kurang ajar, merasa lemah, merasa macam-macam. Ternyata ini yang di akhir umurnya yang bertobat akhirnya husnul khatimah. Nah, udah tahu kita rahasia Allah. Tapi kita usahakan mudahan kita beribadah ini taat zahir dan batin, serta mengakui diri kita adalah banyak kekurangan dan kehilapan. Nah itu sempurna lagi ibadahnya. Nah ini, jadi kita belajar ini biar agar kita kada Islam dan kada iman nebeng nama aja KTP gitu. Nah makanya belajar itu untuk kita orang itulah ya, belajar apapun dunia, belajar apa pasti orang belajar dengan kada belajar itu lain. Belajarnya yakin yang digawinya nih ada ilmunya, ya kada apa aja pian nak baik HP atau misalkan apalah paham aja pian nak mengolah ini, ibu-ibu mengolah itu, yang belajar mengolah masakan orang kada lain. Belajar tahu tipsnya ini mengkurang ini kena hasilnya. Yang bebarang aja rasanya bebarang aja juga, apalagi iman kita ini. Kita kada belajar bahaya. Ya, masalah dunia kada belajar ini masalah. Ya. Tapi kalau masalah iman kada belajar ini bahaya ini. Ya, bahaya ya. Apalagi di akhir zaman ini banyak yang fitnah-fitnah, ajaran-ajaran yang bisa memalingkan ya hati kita ini agar rusak. Nah, kalau rusak hati, maka seluruh amal ibadah tidak ada artinya. Tapi mudah ya Allah jaga iman dan Islam kita dan keluarga kita dan kaum muslimin. Kita semuanya wafat dalam keadaan sempurna membawa iman dan sempurna membawa Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidin, untuk kesahan Islam seseorang itu perlu diucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dengan meyakini arti keduanya. Arti baik secara zahir ya, artinya secara makna, ya Allah bersaksi bahwasanya dia Tuhan yang disembah kecuali Pian, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Pian. Ini harus paham. Ya, harus paham kita. Jadi kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini harus kita yakini. Ya, kalau kita hamba Allah, berarti buktikan kehambaan kita. Dan kita mau membuktikan kehambaan Allah ini sebenar-benar pengabdian alih. Ya, ada khawal. Tapi kita disuruh berusaha fattaqullah
Maksudnya kita disuruh bertakwa itu semampu kita. Ya, semampu kita. Cuma kalau yang wajib itu ada tawaran. Ini yang semampunya yang sunnah-sunnah. Nah itu. Masya Allah. Nah, kemudian ya makna asyhadu an la ilaha illallah atau kesaksian tiada ilah, ilah itu Tuhan yang berhak diibadahi disembah dengan sebenarnya selain Allah Ta'ala, dan aku mengetahui dan meyakini nah, dengan hatiku secara pasti, dan aku mengucapkannya kepada orang lain dengan sebenarnya bahwa tiada ada yang berhak disembah dengan benar sebenarnya dari segala yang ada selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Ia Allah Ta'ala Maha Kaya, tak memerlukan siapapun selainnya. Justru segala sesuatu memerlukannya kepada Allah. Ia Allah menyandang, artinya menyandang, mempunyai seluruh sifat sempurna, kesempurnaan, jauh dari segala sifat kekurangan. Dan apapun yang terlintas di benak makhluk, di hati, ya menggambarkan Allah dalam makhluknya, maka itu bukan Allah, tetapi itu hamba Allah, ciptaan Allah. Ia tak beristri dan tak beranak. Ia tak menyerupai siapapun dalam sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Nah itu panjang padahal artinya asyhadu alla ilaha illallah itu panjang sebenarnya kalau belajar. Nah kalau belajar maka sebatas ini kepada Tuhan saya Allah. Allah itu kayak apa? Nah bingung aja jadinya kalau belajar. Ya belajar makna syahadat saja, cuma daripada perinciannya kada belajar bingung aja. Hanya aja waktu di kitab belajar kitab sifat 20 itu berlebihan kan. Ya kita ulang itu ya ada secara jumli, ada secara tafsiri. Kita meyakini artinya Allah Subhanahu wa taala dua kali syahadat ilahiyah itu. Ya. Yang secara jumli keseluruhan bahwasanya kita meyakini Allah itu bersifat ada, dan adanya Allah tidak bisa kita bayangkan, dan Allah bersifat dengan segala keseluruhan, bersifat kesempurnaan dengan segala sifat kesempurnaan, wujudnya sempurna, wujud kidam bakal makhluknya sempurna, ya tidak ada kekurangan, dan maha suci daripada bersifat kekurangan. Apa yang tintas di bal itu hati, maka itu bukan Allah. Nah, kalau orang meyakini Allah bersifat wajib ada dan bersifat dengan segala kesempurnaan, maha suci daripada segala kekurangan, apa yang terlintas di hatinya menggambarkan Allah dengan makhluknya atau kekurangan, maka itu bukan Allah. Nah, kalau meyakini di hatinya itu, maka gugur sudah kewajibannya meyakini Allah sebagai Tuhan. Jadi Allah bagaimana? Allah maha ada. Adanya bagaimana? Maha sempurna. Ya, yang dibahas lagi, ya ada. Nah, yang dibahas lagi. Ya. Sebagaimana angin. Angin ada. Dingin ada. Gambarkan dinginnya kawala. Ada kawalnya. Panas yang adalah panas, rasa panas ada. Panasnya kalau digambarkan ada kawal. Makhluknya aja kada kau digambarkan, apalagi yang menciptakan. Manis, asam, asin, pahit, minuman, tawar. Kalau digambarkan pahit itu kayak apa? Tuliskan dengan tulisan tawar. Hanya dengan rasa. Pokoknya pahit banget rasanya nih. Kopi ini ada gula. Ini ada yang manis benar aja. Kayak pemanisnya gambarkan, ada kau manis tuh bang dia. Nah, makhluknya aja kada kau sebatas titik gitu. Makanya di ulama, kalau kita udah meyakini Allah itu maha sempurna, maha ada titik, maka itu sudah sempurna ma'rifatnya. Kalau membahas-bahas, nah yakinlah Allah bertangan, bermata, nah itu stop aja. Dan riwayat kalau ada hati kita ini menggambarkan Allah dengan makhluknya, stop. Alhamdulillah, nasyaitonirrajim. Lawannya itu setan merusak akidah kita. Ya, kita yakin saja Allah itu tidak menyerupai dengan makhluknya, titik sudah. Maka ada menyerupai berarti ada bermata, ada bertempat. Kalau belum bertempat, ya Allah di aras
Aras itu adalah ciptaan Allah. Iya, kekuasaan Allah bukan tempatnya di aras. Iya. Nah, itu Allah turun di sepertiga malam bukan turun. Allah menurunkan titahnya. Yang Allah turun berarti sampai manusia turun keluar rumah juga. Nah, itu jadi segitu nama maknanya. Tidak harus semua jamaah dengan akidah mutasyabihat yang campur-campurnya. Nah, itu maka mau kada belajar udah tahu kita. Dikira Tuhan tuh sama kayak kita juga, dia kada sama bakantut juga Tuhan. Tuhan bahira lah bakame lah. Masa manusia ini dah orang ngarannya ada kawa, makanya kan laisa kamislihi syai'un. Nah, kalau menyerupai titik sudah jangan dibahas. Yang dibahas ya emang bahas yang dibahas itu ya Rasulullah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fil khaliq. Kalau hendak membahas otak kita memikirkan ini ciptaannya langit, bumi, matahari, semuanya inna fi khalqis samawati wal ardi. Apa hanya saja dalam ciptaan Allah langit dan bumi dengan isi-isinya, alhamdulillah dengan keadaannya semuanya. Ya, waqtilafil laili wan nahar, silih berganti siang dan malam. Ya, ayatin di ulil albab, semuanya menjadi tanda-tanda yang jelas, yang sangat terang bagi orang-orang yang memikirkan semuanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan yang maha menciptakannya. Ini juga sepuluh hari bagi yang memikirkan. Yang kada memikirkan kada pahamnya. Dirinya aja kada yakin Allah menciptakan. Ya, karena ini kada menggunakan akalnya. Kalau kita menggunakan, oh aku aja Allah yang menciptakan. Diriku yang ada aja Allah, apalagi yang gana nih. Oh gini ya, diriku aja Allah yang kita ciptakan. Makanya di dalam setiap telapak tangan atau telapak batis, bahkan ada yang menggunakan tahi. Setiap tahi kan pasti ada yang berhira. Ya binatangnya entah itu unta, entah itu kucing, entah itu ya macam-macam. Nah, apalagi yang langit, bumi, matahari, bulan, bintang ini, mungkin ada yang menciptakannya. Ya kisahnya ya mustahil. Ada yang menciptakan, pasti ada yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan artinya ya menggambarkan Allah dengan makhluknya. Ketika sudah kita meyakini Allah bersifat ada dan adanya bersifat sempurna dan suci daripada segala kekurangan, dan jangan kita pikirkan Allah Ta'ala dengan makhluknya, maka sempurnalah di Habib Usman Batawi ma'rifat seseorang itu secara jumlah. Adapun secara tafsiri ya wujud, tidak, bahkan itu perincian yang sempurna tadi, sempurna wujudnya Allah Ta'ala sebelum ada alam Allah sudah ada. Dan siapa yang menciptakan Allah ada sudah. Kalau kita kan adanya lain, ya ada. Nah, sebab zahir jasad dari Nabi Adam, zahir roh dari Nabi Muhammad SAW. Kita dari orang tua kita, adanya lain, tidak sama. Idam pulang Allah tidak permulaan. Ya, kita ada permulaannya orang tua kita, Nabi Adam atau Nabi kita Muhammad SAW secara zahirnya. Nah, itu. Bakal Allah kekal, kita ada kekal. Semuanya akan meninggal dunia. Tinggal menunggu waktu aja lagi. Kalau Allah Maha kekal dan akan kekal yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu surga kekal. Tadinya kada kekal, cuma Allah yang mengekalkan. Iya. Nah, itu. Wah ini beredar. Ya kada Nabi Muhammad zahirnya makhluk. Iya. Iya. Makanya istilah ulama tuh ya Nur Muhammad itu muhaddas diciptakan, tapi hakikat Nur Muhammadnya, nah ini kan hakikat kembali kepada siapa? Kepada Allah. Nah itu jadi harus dirinci. Zahirnya itu diciptakan, cuma hakikatnya yang menciptakannya itu yang menciptakannya itu kekal. Pada kau bisa makan, ya pada kau bisa makan. Ya, yang mencipta makhluk dengan yang mencipta pada sama. Rasulullah makhluk. Iya kan tadinya kada ada lalu diadakan. Pertama kan berarti makhluk pada jadi. Nah, yang menciptakan siapa? Allah. Nah, itu. Urusan Allah mengakalkan itu urusan sidin. Nah, kita jangan ada yang dikakalkan surga, neraka, tulang subi, ya, kolam, kursi. Nah, itu. Aras, itu yang
Ya, dia salah satu yang dikekalkan Allah Subhanahu wa taala ada. Nah, itu. Ya, di dalam Quran wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Nah, kullu syai'in halikun illa wajh, segala sesuatu akan binasa kecuali hanya zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna yang kekal. Nah, itu. Dan demikian di ulama, kalau kita mengingat Allah, ya maka kita akan dikekalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nabi kita Muhammad SAW sini ya kekal sebutannya di mana-mana. Ya, diingat oleh hamba-hamba Allah. Umatnya kenapa? Karena beliau senantiasa ketika hidup di dunia ingat kepada Allah. Demikian dia ulama. Kalau kita pun ingat Allah, ingat Rasulullah, maka insya Allah kita akan senantiasa diingat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dunia bahkan dikenal di alam barzah sana, di alam malakut, malaikat mengenal orang-orang tersebut. Kemudian makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, atau artinya kesaksian bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, utusan Allah adalah aku. Artinya asyhadu alla ilallah itu artinya apa? Secara panjangnya pengertiannya nih. Tapi kalau secara terjemah asyhadu alla ilallah itu aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Padahal isidin artinya adalah aku tahu, a'lamu, ketika asyhadu itu artinya. Dan hati meyakini, aku meyakini hatiku secara pasti, dan aku mengucapkan ini asyhadu alla Muhammadar Rasulullah kepada orang lain, artinya didengar dengan sebenarnya bahwa junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah adalah hamba Allah. Nah, berarti bukan Tuhan. Ya kada hamba Allah. Namanya hamba berarti ya kada mengabdi. Nah, itu. Jadi Rasul kalau diibadahkan Tuhan sesat pula. Rasulullah lain Tuhan. Ya, katakan tapi hamba Allah. Nah, itu. Makanya di ulama siapa yang beribadah maka itulah orang-orang yang dimuliakan. Itulah orang yang disenangi Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika disuruh memilih menjadi nabi, raja, atau menjadi seorang nabi dan hamba biasa, maka Rasulullah SAW memilih biar haji jadi nabi dan hamba, tidak mau menjadi nabi dan raja. Jadi juga di sinilah kalau orang taat kepada Allah, maka itulah orang yang dimuliakan Allah dan disenangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di rasa ini harus kita bisi. Kita nih kalau beribadah sembahyang, puasa, haji, zakat, itu dengan ilmunya merasakan ya, gawianku ini adalah gawian yang mulia di sisi Allah dan disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu rasa ini dengan belajar timbul rasa ibadah itu nikmat. Tapi kalau kita kada belajar ya ibadah dengan berurut, maka ibadah itu kita anggap biasa aja. Sama aja kalau begawi-gawi biasa. Semua begawi misalkan apa, berusaha kayaknya dapat gaji. Itu dia aku ninya sembahyang puasa kayaknya dapat pahala. Jadi sembahyang berjamaah dapat 27 derajat. Ya, atau 25 bila sorangan tinggi derajat gitu ya otaknya nih. Padahal sebenarnya bukan itu tujuan. Ya, yang kita capai beribadah itu rasanya kalau kita harus ingat ya, beribadah itu setiap kita diucapkan baik jantung kita, jasad kita, hati kita beribadah, maka rasakanlah gawian ibadah itu adalah gawian yang mulia di sisi Allah. Disenangi oleh Allah dan disenangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hati kita senangnya ke situ, bukan kesenangannya pahala itu anu aja siapa sembahyang ya Rasulullah. Sunnah qabliyah subuh, salat sunnah fajar, maka lebih pahalanya lebih utama daripada mendapatkan dunia dan isinya. Apakah ada yang mulia daripada Allah dan Rasulullah? Nah, itu pancingan aja. Ya kalau orang begawian kena dapat makanan, dapat minuman, semangat begawi, tiba kan begawi. Ada apa aja? Ada depan lillahi taala aja. Aku parut lapar aja nih, lillahi taala. Kayak dulu makan di rumah aja aja. Nah, itu ini secara zahir aja. Jadi ada perlu namanya apa gaya tarik itu. Cuma bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah biar ridho Allah dan
ridho Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu tujuan hati kita beribadah itu dirasakan. Jadi senang jadinya tahajud ulama tuh ya di kitab tuh wah, luar biasa juga. Malam orangnya garing meriang. Kalau kau bangun pas tengah malam bangun kau beribadah. Pas beribadah guring pulang sakit pulang. Ada ulama nah garing sakit kalau kau pandir. Pas baca Quran sehat. Pas ada baca Quran kena garing pulang. Orang kita lah sehat kena baca. Garing kena sehat kena beribadah. Apalagi garing. Nah, mau mulai. Nah, sidin tahajud. Orang tahajudnya gitu tahajud aja. Nah, itu Pak, jujur tuh memikirkan lah ya Allah. Masya Allah. Jadi, nah itu Pak. Cuma itulah hikmahnya biar kita membaca sejarah ulama. Makanya manakib-manakib ini penting kita hadir. Manakib Guru Kumpul, manakib Syekh Abdul Qadir Jani, manakib Siti Fatimah, manakib Sayyidah Khadijah, manakib Syekh Saman. Untuk apa? Nina, menyadarkan diri kita Nina, tingkatan mana kita sudah di sisi Allah. Ya kada mau di sisi manusia, tetal ini, tetal itu ada di sisi Allah pun adalah tetalnya. Nah, ini yang kita pikirkan nih. Di dunia banyak presiden tetalnya. Apa ya kada menteri, gubernur, tetal di sisi Allah pun adalah. Nah, ini yang kita pikirkan dikubur kena betetal kan ada kan. Nah, ini jadi pikirkan ya silahkan aja Pak RT betetal ya kan. Tapi Pak RT dua tetalnya sini dunia akhirat. Jadi tim sukses Rasulullah gampang aja ada. Nah, bukan ibu-ibu membantu karpet, makanan konsumsi, ya berdahuluan mempersiapkan itu tim sukses Nabi Muhammad. Kalau jadi tim sukses manusia aja kayak Pak, tuh nih Pak RT. Pernah bertemu Pak RT siapa kalian? Ada Pak RT sepian bang Pak RT lah. Jadi awannya jadi RT di Banjar sini juga. Jadi tim sukses yang apakah dapat kendaraan sebuah sini dijualnya kalau beli ke Jawa. Jadi di hati ulun nih kalau tim sukses manusia aja ada, ya ada. Apalagi tim sukses Nabi Muhammad yang ada. Mau tim sukses kita nih dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, ya dengan duitnya. Ini dulu gampang yang menggaji siapa Allah. Cuma, nah itu kita menyenangkan hati biar dakwah Nabi Muhammad itu tersebar. Ini Siti Khadijah tuh ya. Tim sukses Nabi Muhammad yang pertama kali di dunia ini adalah Siti Khadijah radhiyallahu. Bagaimana Sidin sekarang? Ya ada hartanya, tenaga, nyawanya demi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dapat Sidin menjadi setiap orang umrah haji pasti diziarahi. Ya, setiap tahun, tiap bulan dibacakan manakibnya. Bayangkan, luar biasa dibikinnya syairnya. Luar biasa dipuji. Nah, kenapa? Karena menjadi tim sukses Nabi Muhammad SAW. Dan kita tercatat semuanya nih ada. Jadi tim sukses Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita, anak cucu kita, zuriat kita, keluarga kita semuanya, bahkan tetangga muslim-muslimat dan semuanya ditarik oleh Nabi kita Muhammad SAW, digiring sini masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, surga Firdaus bighairi hisab. Nah, bersama artinya di sana beliau Nabi Muhammad dan para nabi-nabi syuhada wassalihin dan siddiqin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian nah, adalah hamba Allah dan utusannya untuk seluruh makhluk. Nah, luar biasa. Benar dalam semua yang beliau sampaikan dari Allah, wajib bagi seluruh makhluk untuk membenarkan dan mengikuti beliau. Haram mendustakan dan menentang beliau. Akhirnya kita bacakan hadis, kita jelaskan dari Rasulullah SAW. Hadis itu menjelaskan setiap umatku itu sudah Allah jamin masuk surga. Nah, cuma dengan syarat ini kita di sini dijelaskan. Allahu a'lam bisudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang di dunia sebelum meninggal mendapatkan surga. Apa surga ma'rifat, surga kenal kepada Allah dan Nabi kita Muhammad di akhirat, mudah mendapatkan surga yang sebenarnya artinya bersama Nabi kita Muhammad di dalam surganya. Ada hajiniyah wa inna hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سعة كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وضيع وسع الكرم يا رحمن آمين يا رحمن رحيم يا رحمن رحيم ارشاد مسلمين يا رحمن رحيم يا رحمن رحيم يا رحمن رحيم ارشاد مسلمين يا رحمن من يا رحمن رحيم يا رحمن رحيم ارشاد مسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Masya Allah.